dengan tatapan yang sangat polos, badannya kurus, tidak memakai alas. Nuansa magisnya sangat luar biasa, lembab, sunyi, hawanya pengap banget. Kita semua berempat kaget, dan itu nggak ada sama sekali jalur untuk melanjutkan kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah menonton, mensupport, mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada segmen kali ini gue ingin membawakan suatu cerita pengalaman pendakian gue bersama 5 teman perjalanan gue saat melakukan pendakian ke Gunung Salak. Di Gunung Salak, pada saat itu, gue mengalami kejadian-kejadian yang di luar batas nalar gue, tersesat, hilang arah, sampai mengalami kejadian-kejadian gaib lainnya, dan pada akhirnya gue gagal untuk muncak. Namun, sebelum masuk ke cerita, kita simak dulu yang satu ini. Buat kalian juga, jangan lupa di subscribe Besok Pagi, like, comment, and share, nyalain loncengnya supaya kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari Besok Pagi. Buat kalian juga yang mungkin mempunyai cerita pengalaman pendakian mistis, cerita kalian pengen diangkat di Besok Pagi atau menjadi narasumber, kalian bisa langsung mengirimkan email ke besokpagi@gmail.com atau melalui DM Instagram besokpagi.edv. Nanti linknya bakal gua cantumin di kolom deskripsi. Oke? Mungkin kita tidak mau menunggu lama-lama, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Pendakian ke Gunung Salak bersama 4 teman perjalanan gua pada saat itu, yaitu Baras, Kocong, Peang, dan Adi. Dan kita merencanakan melakukan pendakian itu tidak dari jauh-jauh hari ya. Jadi malam ini kita diskusi, keesokan malamnya kita mulai bergerak. Kebetulan titik kumpulnya itu di rumah Baras di daerah Tangerang sana. Dan seperti biasa, sebelum melakukan pendakian, kita berbelanja logistik terlebih dahulu, menyiapkan segala peralatan sematang mungkin. Dan setelah semuanya itu safe, kita melanjutkan perjalanan. Kurang lebih 5-6 jam. Kebetulan pada saat itu gue melakukan pendakian ke Gunung Salak via Cimlati. Nah, sampailah di base camp Cimlati, yaitu tempat sesepuh lah, guru yang gue hormati banget. Gue sebut aja di sini adalah Abah. Kita sampai sana jam 4 subuh. Seperti biasa, karena memang kita udah lama banget nggak ketemu Abah, kita diskusi lumayan cukup lama tuh. Kita berjam-jam sampai lupa waktu azan subuh. Yang tadinya kita dari Jakarta itu malam tidak tidur atau kita kurang tidur, sampai pada akhirnya jam 7 pagi kita harus melakukan pendakian. Perjalanan yang mungkin gue rasa kurang istirahat, dan mau gak mau gue jalanin. Karena kalau kita menunggu keesokan sore atau keesokan paginya lagi, dan itu akan memakan waktu gue. Kebetulan memang tim pendakian gue pada saat itu, Senin itu kita udah mulai beraktivitas masing-masing. Ada yang bekerja, kuliah, dan lain-lain sebagainya. Setelah pamit sama Abah, kita mulailah bergerak melakukan pendakian ke Gunung Salak. Jalur yang kita pilih adalah jalur pendakian lama. Namun naas, jalur pendakian lama ditutup. Dan gue situ mulai bertanya-tanya,
kepada teman gue si Baras ini, Ras, kok jalur pendakian yang lama ditutup sih gitu. Gue juga nggak tahu kenapa. Coba kita tanya dulu kepada petani sekitar, karena memang jalur pendakian Salak lewat Cimlat itu ada suatu perkebunan ladang yang di situ banyak petani-petani lah. Gue tanyalah kepada petani, nah, teh, jalur pendakian yang baru lewat mana ya? Soalnya di sini tutup nih. Si teteh itu bilang, oh, abang nanti turun ke bawah, agak melipir ke atas, nah situ nemuin jalan setapak, abang ikutin jalur itu aja. Akhirnya kita melakukan arahan dari si teteh itu. Bertemulah jalur setapak yang dimana pendakian di Gunung Salak dipimpin oleh si Adi ini, dan gue sebagai sweeper bersama si Baras. Kita mulai bergerak kembali sampailah di pintu rimba. Di pintu rimba ini gue agak bertanya-tanya, ada 2 jalur, yang satu mengarah ke kiri dan satu lagi mengarah ke kanan. Dan Adi pada saat itu memilih jalur ke kanan. Mau gak mau, karena dia sebagai pemimpin pendakian kala itu, ya kita mengikuti arahan dari si Adi ini. Cuaca yang tadi cerah, nyaman, sejuk, tiba-tiba berubah menjadi mendung. Mendung, awan pekat, yang gua pikir kok bisa ya, secara mendadak cuaca tiba-tiba berubah seperti ini. Akhirnya kita terus melakukan pergerakan sampailah bertemu di 3 percabangan. 3 percabangan ini kita semua mulai bertanya-tanya, di mana jalur pendakian yang benar, ngambil ke kiri arah lurus atau mengambil ke kanan arah ke bawah. Di situ kita ngeres terlebih dahulu karena hujan sudah mulai turun. Kita gelar flashlight, kita makan siang, ngopi sebatang 2 batang, sampai pada akhirnya setelah kita kelar melakukan ritual itu, kita mulai melakukan pergerakan kembali, dan Adi memilih jalur lurus itu. Di tengah perjalanan, kita semua mengalami kejadian yang sangat aneh lah. Yang pertama mendengar adalah si Kocong ini. Kocong mendengar suara aktivitas anak-anak kecil yang sedang bermain, yang dimana gue juga mendengar suara itu riuh banget, kayak ada suatu perkampungan di bawah bibir jurang, yang dimana jalur pendakian yang dipilih Adi pada saat itu adalah jalur yang di bawahnya itu jurang. Kita semua bertanya-tanya, emang ada perkampungan di bawah jurang? Tapi gue nggak mau kayak menelusuri lebih detailnya, dan gue mengabaikan itu. Kita lanjut lagi pergerakan sampai pada akhirnya kita bertemu salah satu jurang, dan itu nggak ada sama sekali jalur untuk melanjutkan kembali perjalanan. Di situ kita benar-benar panik, benar-benar nggak mau menyalahkan juga si Adi sebagai pemimpin. Ya kita di situ santai lah, santai dalam artian ya udahlah, kita gelar flashlight dulu, kita ngopi dulu, baru kita merencanakan kembali mau buka jalur atau kita tarik mundur sampai di titik di 3 percabangan itu. Nah, di sini kita mulai berargumentasi lah. Ada yang memilih buka jalur, ada yang memilih untuk tarik mundur. Kebetulan Baras orangnya adalah yang aktif ya di organisasi pencinta alam, dan dia memahami navigasi darat, dan dia membawa kompas dan alat Garmin juga. Di situ dia bilang kalau kita buka jalur, kita ambil ke jalur pendakian lama, agak cepet nih, gue bakal pangkas ke jalur sisi kiri. Dan kalau kita memukul mundur, lumayan agak memakan waktu, takutnya sampai di pos 3, karena pos 3 itu salah satu pos tempat kita nanti ngeres di situ, kemalaman, lebih baik kita buka jalur. Setelah kita briefing, dan akhirnya briefing itu kita merencanakan untuk membuka jalur. Leader pada saat itu dipimpin oleh Baras, dan gua di belakangnya Baras, dan si Adi ini sebagai sweeper. Nah, trek yang kita buka itu sangat luar biasa ya. Pertama, kita bertemu salah satu hutan
pandan, yang dimana hutan pandan itu sangat besar-besar banget pohonnya, dan duri pohon pandan itu sangat menyengat banget di kulit gua. Lumayan cukup lama, sekitar setengah jam, sampai kita bertemu hutan gambus. Hutan gambus ini menurut gua sangat ekstrim banget ya, karena saat gua laluin itu tanahnya gembur. Tanahnya gembur dalam artian kalau gua injek tanah itu sampai jeblos ke sedengkul gua. Kepanikan mulai terasa di tim gua pada saat itu. Si Peang mulai bertanya-tanya, bener gak sih ini jalur kita nembus ke jalur trek pendakian lama? Dan si Kocong juga mulai panik, apa kita nggak tarik mundur aja, balik lagi ke 3 percabangan itu. Namun si Baras meyakinin kalau jalur yang ia pilih dikit lagi akan nyampe ke jalur trek ke pendakian lama. Setelah kita melewati tanah gambus itu, kita semua dilihatin oleh salah satu danau mati. Danau mati itu dalam artian ada bentuk kubangan. Kubangannya itu kayak bekas danau. Dan danau, menurut gue itu danau mati. Dan gue sangat ngeri banget lewatin jalur itu dan harus melipir ke bibir danau itu. Kalau kita melewati area tengah, entah itu danau mati isinya lumpur hidup, gue juga nggak tahu. Yang pastinya nuansa magisnya sangat luar biasa. Lembab, sunyi, hawanya pengap banget. Kita rasakan saat membuka jalur menuju ke trek pendakian lama. Setelah kita melewati sekitar 1 jam lamanya, akhirnya bertemulah salah satu hutan yang dimana pohon-pohonnya itu sangat rapat banget, sampai harus menebas-nebas ranting-ranting pohon yang kita laluin. Bertemulah ke jalur trek pendakian lama. Di situ gue senang banget lah ya, kita akhirnya bertemu di jalur trek lama, yang dimana nuansa panik saat membuka jalur memakan waktu yang lumayan cukup lama juga, sekitar hampir 3 jam, dari jam 1 siang sampai bertemu di trek jalur pendakian lama itu jam 4 sore. Wah, kita salaman, akhirnya ketemu juga nih jalur trek pendakian lama. Kita di situ istirahat dulu, rehat dulu, membersihkan semua kujur badan kita yang ditempel oleh duri-duri. Setelah kita rehat, kita mulai melakukan pergerakan kembali. Naas yang gua rasakan pada saat itu, ternyata gue baru sampai pos 1. Perjalanan dari jam 7 pagi sampai pada akhirnya sampai di pos 1 karena kita sempat tersesat jam 4 sore. Ini menurut gua kejadian yang sangat gila sih di pendakian Salak pada tahun itu. Akhirnya kita rehat sangat sebentar, kita meneruskan kembali perjalanan. Di tengah perjalanan, kabut yang turun dari atas itu sangat pekat banget. Yang gue rasakan pada saat itu bersama teman-teman gue, kabutnya hitam, pekat banget lah ya. Jarak pandangnya kita sangat terbatas. Bahkan si Baras itu sampai paniknya dalam artian, ini kita ngelanjutin perjalanan lagi gak sih? Apa kita ngeres aja di pos 2 nanti? Kayaknya nih kabut gila, jarak pandang lu sampai ke gua aja gak kelihatan gua jadi ngeri. Si Baras ngomong kayak gitu ke gua. Yaudah, kita rapetin barisan aja, jangan sampai ada yang bukan lengah ya, agak lenggang sedikit lah. Kita rapetin barisan, kita jalan berbarengan, jangan sampai ada yang tertinggal. Jam menunjukkan sekitar mau maghrib lah ya, 5:30. Kita tidak sampai pos 3 nih. Di situ mulailah kejadian ganjil kita alami berlima. Yang pertama melihat adalah Kocong. Dan Kocong anehnya ini nggak mau memberitahukan apa yang dia lihat pada saat itu. Jadi Kocong di barisan pendakian itu ada di barisan ketiga. Nah, gua di barisan kedua, Baras pertama, di belakang Kocong itu adalah Peang, dan di belakangnya lagi nih si Adi. Nah, setelah kita berjalan, Kocong tiba-tiba berhenti dalam hati gugup ya, kayak kaku gitu, dan ditepok sama si Peang. Cong, lu kenapa? Gitu. Gak apa-apa, lu jalan duluan aja. Yang gue dengar pada saat itu ya kayak gitu Kocong ngomongnya. Akhirnya si Nardi bilang ke Kocong, lu ngapa Cong? Udah jalan, kalau bisa lu jalan, jangan nengok-nengok kanan kiri,
jangan nengok ke atas, jangan nengok ke depan, lu nunduk aja ke bawah. Nah di situ gue mulai nanya tuh sama si anak-anak yang bertiga ini di belakang gue, lu kenapa sih? Gak apa-apa, udah terus jalan gitu. Loh lu kok nunduk, jalannya pada nunduk semua, udah jalan. Wah di sini gue mulai bertanya-tanya sama diri gue, wah pasti nih anak ngerasain sesuatu nih atau melihat sesuatu. Tapi gue nggak mau menghiraukan itu, ya gue keep lah di situ. Kira kita terus melakukan perjalanan kembali sampai pada akhirnya tiba di pos bayangan 3. Di pos bayangan 3 ini gue menyempatkan untuk mencari ranting-ranting pohon yang udah mati ya, dalam artian mati itu yang udah jatuh ke bawah, yang udah nggak hidup lah, yang mati. Gue kumpulin ranting-ranting pohon untuk gue buat api unggun, karena hawa pada sore itu sangat dingin banget, ditambah kabut yang menyelimuti kita. Kebetulan pendakian Salak pada saat itu memang benar-benar nggak ada pendaki sama sekali, cuman rombongan kita doang. Dan Abah pun sebelum dibawa itu gue bertanya kepada Abah, "Mbah, ada pendaki lain nggak, Bah, selain kita?" "Nggak ada, benar-benar kita doang." Ya udah, kita ngeres di pos 3. Seperti biasa kita membagi tugas, ada yang mendirikan tenda, ada yang memasak, dan gua membuat api unggun sambil merapikan logistik dan peralatan-peralatan yang kita bawa pada saat itu. Sekitar jam 6:30 malam, akhirnya tenda sudah didirikan. Kita mulai memasak untuk makan malam, dan setelah makan malam kita ngopi-ngopi, kita berdiskusi. Tapi gue tidak menanyakan apa yang dirasakan oleh Kocong. Malah kita saling bertanya, tadi lu denger gak sih suara anak kecil pas kita mau buka jalur itu? Iya, gue denger semua. Apaan ya? Masa udah kampung sih di bawah jurang? Wah, di situ gue juga nggak tahu. Udahlah, kita keep di situ. Kita nggak mau meneruskan lagi percakapan kita untuk membahas yang apa yang tadi kita dengar semuanya itu. Setelah kita ngopi, rokok sebatang 2 batang, akhirnya kita merencanakan untuk istirahat sebelum melakukan summit keesokan paginya. Kejadian-kejadian aneh yang gue rasakan di malam itu ternyata belum berakhir. Teman gue, si Adi, mengalami gangguan-gangguan gaib saat istirahat di pos bayangan 3 itu. Yang menyaksikan Adi mengalami gangguan gaib adalah si Peyang. Jadi ketika kita sedang tertidur dalam satu tenda, si Adi ini merasakan kalau bahasanya kita sekarang itu diirap-irap. Nah, diirap-irap itu si Adi ini menjelaskan bahwasannya dia dicekik oleh salah satu nenek-nenek yang dimana lehernya itu benar-benar udah sulit untuk bernapas. Dan si Peyang yang menyaksikan si Adi memegang lehernya itu sambil begini-gini, sambil mata tertutup dan tertidur, akhirnya disadarkan oleh si Peyang ini. Si Peyang bilang ke Adi, "Lu kenapa?" Namun si Adi tidak mau menceritakan apa yang dia alami di mimpinya itu. Dan yang dialami Adi ini tidak berhenti sampai di situ aja. Ketika dia meneruskan tidurnya, selang berapa jam kemudian dia mengalami kejadian yang hampir sama kembali. Dalam mimpi itu dia terbangun. Ketika dia terbangun, dia melihat seisi tendanya tidak ada gua, tidak ada Baras, tidak ada Kocong, dan tidak ada Peyang. Si Adi ini pun sempat membuka pintu tenda. Dan ketika dia membuka pintu tenda, dia melihat sekitar tendanya itu. Ya dilihat pada saat itu dia udah pagi ya, suasana pagi, nggak ada siapa-siapa. Ketika dia melihat sisi sebelah kiri, yang dilihat pada saat itu, Adi melihat banyak banget kuburan-kuburan tua. Di situ pun Adi sempat panik dan dia mencoba untuk masuk tenda. Dan ketika dia masuk tenda, dia kembali mengalami dicekik oleh salah satu kakek-kakek. Ketika dia merasakan dicekik oleh salah satu sosok kakek-kakek ini dalam mimpinya, dan si Peyang yang tidur di sampingnya pada saat itu menyadarkan Adi kembali. Namun yang aneh, ketika dia merasakan dalam mimpinya itu dicekik kakek-kakek,
bekas cekikannya ini masih ada terlihat di leher sebelahnya dia, sebelah kirinya dia dah. Si Peyang pun sempat menanyakan keadaan si Adi pada saat itu. Blay, lu gak kenapa-napa? Gak apa-apa ngek. Udah lanjut kita tidur. Nanti kita pagi bangun, kayaknya kita gak usah muncak deh. Si Adi bilang ke si Peyang seperti itu. Akhirnya setelah malam, si Adi diteror oleh mimpi gaibnya. Sampai seperti kayak nyata, tibalah pagi. Pagi, gua pun terbangun yang sangat lelap banget. Gue semalaman itu tidur dan tidak merasakan apa yang dirasakan oleh si Adi. Dan gue seperti biasa menyeduh kopi, menyiapkan sarapan pagi. Dan naasnya cuaca tak kunjung berubah nih ya, masih saja gerimis. Dan Baras menanyakan hal itu kepada gue, nih kita summit apa enggak nih? Gue bilang kepada Baras, nanti aja kali Ras, kalau misalkan gerimisnya udah reda kita summit deh. Tapi gimana anak-anak deh, mau summit atau enggak? Nah kebetulan pagi itu yang baru terbangun gue cuma sama Baras. Si Kocong, Adi, dan Peyang ini masih tertidur. Nah setelah gue udah menyiapkan sarapan, gue udah menyiapkan kopi, akhirnya 3 teman gue ini terbangun. Gue menanyakan, kita summit gak nih? Terus si Adi langsung menjawab dengan kayak tergesa-gesa gitu. Udah, kita gak usah summit. Kita langsung turun ke bawah aja. Gue kayaknya ngerasain hal yang gak enak nih. Nah, ketika dia terbangun, membuka sleeping bagnya itu, dan gue melihat salah satu goresan, kayak di sebelah kirinya itu ada kayak bekas kalau lo dikerik gitu ya. Nah, ada bekas kayak gitu, kerikannya merah banget sampai kayak hitam gitu. Gue tanya sama si Adi, lah Blay, lu tadi malam dikerikin emang? Hah, dikerikin? Nah, di situ sontak kita semua berempat kaget melihat bekas luka, bukan luka ya, bekas kayak bekas kerikan di lehernya dia itu. Lah itu leher lu kenapa di? Si Adi pun juga bingung. Gua nggak dikerikin. Yang gua tahu, gua tadi malam mimpi dan mimpi gua itu nggak enak banget. Si Adi menjelaskan seperti itu kepada kita semua. Yaudah, tanpa kita berpikir panjang, kita memutuskan untuk tidak summit dan tidak ke puncak. Setelah kita sarapan, walaupun cuaca ya pada saat itu memang tak kunjung bersahabat, kita langsung mempacking semua perlengkapan kita untuk kembali turun ke bawah. Nah, setelah kita sudah mempersiapkan semua, hujan ini yang tadinya gerimis tiba-tiba berubah menjadi sangat deras, bersama dengan angin kencang dan kabut-kabut tipis yang turun dari atas. Di situ karena memang ngelihat kondisi si Adi yang aneh menurut kita berempat, kepanikan kita rasakan bersama. Gue merasakan panik karena dari awal perjalanan itu udah mengalami kejadian-kejadian yang sangat ganjil. Saat melakukan pendakian, gue disorientasi jalur sampai mendengar suara-suara anak kecil, dan itu memakan waktu saat membuka jalur cukup lama banget. Dan berasa capek juga. Dan ternyata si Kocong juga mengalami kejadian-kejadian ganjil. Dan banyak hal-hal aneh yang gue rasakan pada saat itu. Kita meneruskan kembali pergerakan untuk turun ke bawah. Setelah kita turun, Kocong yang sebelumnya melihat sesuatu sosok di tempat itu, dia langsung bergegas bilang ke anak-anak, nanti di depan kita jangan ada yang berhenti ya. Kita semua jalan nunduk ke bawah, jangan ada yang ngeliat kan kiri atau ke atas. Nah gue gak tahu tuh maksud Kocong itu seperti apa. Tapi kayak gue meyakinin, wah kayaknya ada yang gak beres nih yang dirasain sama teman gue. Yaudah akhirnya kita setelah melewatin apa yang dilihat Kocong sebelumnya itu, kita ikutin aja, kita lurus. Dan akhirnya kita bertemu di salah satu trek pendakian lama. Nah, di sini ada dua cabang ke kiri dan arah lurus. Gue memilih, kalau gue memilih kiri, gue takut nyasar lagi nih. Akhirnya anak-anak, kita memilih jalur pendakian lamanya deh, takutnya nanti kayak kemarin kita nyasar lagi. Udah akhirnya kita memilih jalur pendakian lama. Jalur pendakian lama karena memang jalur pendakian Cimlati pada saat itu sudah dibuka jalur pendakian baru, jadi jalur pendakian lama itu udah mulai rapet.
tapi masih ada kayak jalur-jalur setapak lah. Alhamdulillahnya kita sampai keluar dari pintu rimba Gunung Salak. Nah, setelah kita keluar dari pintu rimba, hal yang pertama gue rasakan ya gue senang. Senang dalam artian ya gue nggak mengalami kejadian-kejadian yang aneh lagi bersama teman-teman gue, terutama si Adi, Kocong yang merasakan kejadian ganjil itu. Kita turun ke bawah, kita melewati perkebunan warga, sampailah kita di rumah Abah. Dan anehnya Abah berkata seperti ini kepada kita semua. Dari mana aja kemarin tersesat ya? Wah, di situ gue langsung mendengar perkataan Abah, langsung pada kaget anak-anak. Loh, kok Abah tahu ya kita tersesat ya? Ya udah, karena Abah udah mengetahui apa yang kita rasakan pada hari sebelumnya, gue bilang kepada Abah, iya Bah, kemarin kita tersesat, kita memilih jalur pendakian yang baru, ternyata yang kita pilih malah bercabang-cabang gitu Bah. Kita ketemu salah satu jurang yang benar-benar mentok banget, jurang kita nggak bisa laluin, sampai pada akhirnya kita memilih membuka jalur. Nah di situ gue tanya sama Abah, kita saat buka jalur ada kayak, terutama gue yang bertanya sama Abah, gue melihat kayak ada danau mati, dan danau matinya itu kalau kita injak tanahnya itu sampai jeblos sampai sedengkul Bah. Dan Abah bilang meresponnya dia santai sambil ketawa-tawa aja. Abah cuma bilang kayak gini, iya kalian semuanya untung aja nggak tersesat dan kembali lagi pulang sini dengan selamat. Tadi Abah udah nyuruh pasukan Abah untuk melindungi kalian. Ya udahlah, gue hiraukan. Yang pada intinya gue kembali pulang sampai ke tempat Abah dengan selamat. Di rumah Abah itu gue menanyakan kejadian yang dilihat sama si Kocong ini. Ternyata si Kocong itu melihat salah satu sosok kayak kakek. Kayak kakeknya itu tidak memakai baju dan cuma memakai celana pendek doang, dan itu tatapannya mengarah ke Kocong dengan tatapan yang sangat polos, badannya kurus, tidak memakai alas. Dan situ Kocong menjelaskan kalau dia melihat salah satu sosok kakek-kakek yang dia gambarin wujudnya seperti itu. Sampai sekarang Kocong pun kayak merasa trauma untuk mendaki Gunung Salak setelah melihat kejadian saat melakukan pendakian bersama gua, Baras, Peyang, dan Adi. Dan dia memutuskan untuk skip, gua nggak mau naik Gunung Salak lagi. Nah, keesokan harinya gua mengevaluasi pendakian ke Gunung Salak bersama 4 teman perjalanan gua itu. Kita mulai berkumpul kembali dan berdiskusi, kok kita melakukan pendakian ke Gunung Salak kemarin itu aneh banget ya. Pokoknya diteror banget lah ya, terutama si Adi dan si Kocong ini. Dan usut punya usut di diskusi itu, ternyata si Adi ini melakukan kesalahannya sangat kecil banget. Dia tidak minta izin kepada kedua orang tuanya untuk melakukan pendakian ke Gunung Salak, bersama juga Kocong melakukan hal yang sama. Nah, di sini gue mengulas perjalanan gue itu bahwasannya izin orang tua itu penting banget ya, dimanapun kita berada, kita mau pergi kemanapun, izin orang tua itu perlu banget. Karena izin orang tua itu menurut gue ya sakral banget ya. Doa orang tua itulah doa yang paling terkabul menurut gue. Dan pendakian Salak gue pada saat itu, terutama si Adi dan Kocong, karena tidak mendapat izin, karena tidak izin sama orang tuanya, dan dia mengalami kejadian-kejadian yang ganjil saat melakukan pendakian. Oke, mungkin itu aja pengalaman pendakian gua saat di Gunung Salak bersama Adi, Peyang, Kocong, dan Baras. Semoga teman-teman semua bisa mengambil sisi positifnya dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua bahwasanya kemanapun kita berpergian, izin orang tua adalah hal yang terpenting. Dan gue mengingatkan kembali buat teman-teman semua bahwasanya cerita yang gue ceritakan kali ini, pengalaman pendakian gue, bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua, tapi kalian semua bisa mengambil sisi positifnya. Yang buruknya buang jauh-jauh.
Dari gua itu aja. Saksikan video-video terbaru dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.